warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Sehat. Ketemu lagi dengan kami di obrolan sehat Dinas Kabupaten Kendal. Baik, para pemirsa, kita mempunyai tema yang sangat menarik ya, yaitu mewujudkan universal health coverage di Kabupaten Kendal. UHC ini sendiri bukan hanya layanan kesehatan ya Bu ya. Jadi bagaimana setiap penduduk mendapatkan jaminan kesehatan tanpa hambatan biaya. Di Kabupaten Kendal sendiri itu sedang berproses memperluas cakupan UHC dan pastinya banyak sekali pertanyaan dari masyarakat bagaimana implementasinya, manfaatnya, kemudian tantangan, dukungan, dan regulasinya tentunya. Nah, pada saat ini sudah hadir narasumber-narasumber hebat, yaitu yang pertama ada Ibu Anita Dianawati, SKM MKes Epid. Beliau adalah Kepala Bidang Yankes Dinkes Kendal. Kemudian yang kedua ada Bapak Didi Asyari, Setiawan Eskom, Komisi D DPRD Kabupaten Kendal. Selamat siang. Dan ada Bapak Muklisin ST, Komisi D DPRD Kabupaten Kendal. Assalamualaikum. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat, siap untuk mengupas UHC gitu Bapak Ibu ya. Iya, walaupun di tengah ketidakpastian anggaran kita ini Mbak Anita. Baik, boleh kita mulai Bu Anita ya. Yang pertama yaitu apakah sebenarnya pengertian UHC itu sendiri Bu Anita, kemudian indikator sebuah daerah dinyatakan mencapai UHC itu seperti apa? Gitu. Ya. Baik Mbak, terima kasih ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian untuk kesempatan pertama ini sebelum kita membahas lebih dalam tentang UHC, bagaimana implementasinya di Kabupaten Kendal, sedikit kita berikan gambaran. UHC adalah singkatan dari Universal Health Coverage ya. Adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk atau paling sedikit 98% dari jumlah penduduk telah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat ya. Jadi segmennya banyak sekali di BPJS Kesehatan ini, JKN Kesehatan ini ada segmen mandiri, ada segmen PPI APBN, segmen PPI APBD 2, kemudian untuk penyelenggara negara dan lain seterusnya. Jadi intinya UHC ini bagaimana sistem penjaminan kesehatan ya untuk memastikan bahwa semua penduduk sudah ikut JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional apapun segmennya gitu ya. Seperti itu. Kemudian indikatornya dinamakan suatu daerah sudah UHC itu minimal 98% dari jumlah penduduk. 98%. Iya. Jadi artinya kalau sekarang ini jumlah penduduk Kabupaten Kendal itu kurang lebih 1.096.000 jiwa ya. Ini menurut data Disduk Capil semester 1 tahun 2025, artinya kalau 98% berarti ya kurang lebih 1 juta lah ya. 1 juta itu harus sudah terdaftar. Harus sudah terdaftar. Baik itu aktif maupun tidak aktif. Jadi inilah perbedaannya UHC dengan tingkat keaktifan peserta. Mungkin itu ya. Sekarang giliran Pak siapa ini ya, Pak Didi dulu deh. Kalau dari perspektif kebijakan, mengapa UHC ini penting diperjuangkan di tingkat daerah? Oh ya, jadi terkait dengan UHC, kenapa itu kok penting untuk kita perjuangkan? Karena hari ini ketika sebuah daerah itu sudah menjadi UHC, itu ada keistimewaan yang didapatkan. Jadi kemudahan keistimewaan dari BPJS. Salah satunya itu yang dulunya ketika Kabupaten Kendal itu belum UHC. Itu ketika hari ini kita melakukan pendaftaran BPJS, terus kita bayar preminya, itu 14 hari baru bisa digunakan Bu nggih. Nah, kalau hari ini karena kita hari ini sudah UHC, itu ketika hari ini kita daftar, hari ini langsung bisa digunakan. Nah, padahal yang namanya orang sakit ini kan tidak bisa diprediksi. Betul. Kapan kita akan sakit, kapan kena musibah, kita nggak tahu semua nih. Nah, ketika masyarakat hari ini, tiba-tiba sakit nggak punya BPJS, itu karena hari ini kita sudah UHC, itu urus, itu langsung bisa digunakan. Nah,
bahkan di rumah sakit pun memberikan toleransi waktu sampai 3 hari Bu. Ya, 3 kali 3 20. kali 24 jam untuk mengurus UHC. Nah, ini kan sangat-sangat penting sekali. Makanya ini patut kita perjuangkan supaya keistimewaan. Nah, ini keistimewaan yang kita peroleh hari ini itu benar-benar bisa bertahan. Nah, ini untuk pada masyarakat supaya masyarakat juga tidak terbebani. Karena kalau hari ini kita sakit dan harus rawat inap dan BPJS itu baru 14 hari bisa digunakan, itu kan harus menanggung biaya umum atau mandiri itu kan jumlahnya mungkin nggak sedikit. Iya betul. Kan gitu toh. Iya. Nah, terus apakah akan kita tahan sakit atau kita nunggu BPJS sakit dulu? Kan nggak bisa kalau sakitnya kronis. Nah, makanya hari ini sangat penting sekali terkait UHC ini harus tetap kita perjuangkan lah seperti itu. Apalagi kalau kasus-kasus kegawatan ya Pak, Oh, iya, harus iya. memerlukan tindakan seperti Iya, operasi dan- ini Mbak, operasi. biasanya yang itu yang Beberapa berat-berat kasus itu ya. seperti itu ya Bu. Nah, itu kalau terus biaya mandiri itu kan operasi. Sangat banyak sekali. Wah. Apalagi kalau misalnya orang tidak mampu. Ya. Nah, ini kan yang Ini. beberapa kali kita mendapatkan kasus-kasus yang harus kita bantu. Jadi memang ada masyarakat yang memang membutuhkan dan mereka belum punya jaminan kesehatan. Nah, ini hal seperti itu kan di luar kemampuan kita ya untuk bisa memantau ini. Iya. Masyarakat tidak mampu, belum punya jaminan kesehatan, ini kan harus kita segerakan. Jadi dengan keistimewaan ini, keistimewaan itu namanya UHC prioritas. Jadi UHC prioritas itu minimal UHC-nya 98%, kemudian tingkat keaktifan peserta minimal 80%. Nah, itu 2 indikator yang daerah itu kalau bisa mencapai itu, kita akan mendapatkan prioritas tadi, keistimewaan. Jadi kalau ada sewaktu-waktu ada masyarakat yang membutuhkan harus segera mendapatkan perawatan kesehatan, pelayanan, itu kita daftarkan langsung Bisa, cepat. 1 kali eksekusinya 24 bisa jam. lebih cepat. Iya. Dan itu tidak hanya berlaku untuk di Kendal saja, maksudnya untuk masyarakat Kendal yang sakitnya di Kendal. Kalau di luar Kendal pun Masih kan bisa. toh Bu. Bisa, Nah, bisa. itu kan juga alhamdulillah hari ini bisa langsung membantu lah seperti itu. Kembali lagi ke Bu Anita deh. Iya. Saat ini bagaimana capaian UHC di Kabupaten Kendal? Kemudian berapa persen penduduk yang sudah memiliki jaminan kesehatan aktif Bu? Ya. Oke, makasih Mbak. Oke. Untuk UHC ini memang setiap bulan kita naik turun ya, fluktuasi ya Mbak. Tapi mudah-mudahan kita masih aman di angka 98%. Jadi di tahun 2025 ini Januari itu kita 99%, kemudian Februari agak turun dikit 98,9%. Nah ini di bulan November ini kita 97,99% tadi karena ada apa namanya 97,99, artinya kan di bawah 98% ini ya Pak Dedi ya, Pak Mulisin ya. Ini karena kemarin kita di semester 2 ini bulan November kita sudah menggunakan data jumlah penduduk semester 1 tahun 2025 sehingga agak mengurangi sedikit, tapi mudah-mudahan bulan Desember nanti bisa naik lagi ya, sehingga kita masih punya angka aman. Kemudian di bulan November tingkat keaktifan peserta kita 75,45%, dan insya Allah nanti akan kita capai minimal 80% tingkat keaktifan peserta kita nanti di bulan Desember ya. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun kita masih dalam batas yang aman ya, sehingga keistimewaan tadi masih tetap kita dapatkan, sehingga pemerintah daerah dalam hal ini kami yang menjadi penanggung jawab untuk bidang kesehatan ini kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di Kabupaten. Jadi harapan kita seperti itu ya Pak. Iya, betul, Bu. Dan kami juga sudah punya ada regulasinya Mbak ya. Jadi kami itu sudah punya Perbup nomor 23 ya, tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional dalam pemenuhan UHC. Kita sudah punya regulasi itu. Ditambah lagi kemarin Perda nomor 2 tahun 2025 tentang RPJMD tahun 2025 sampai 2029 yang memuat target UHC Kabupaten Kendal tahun 2025 sampai 2029. Artinya ini kita sudah punya payung hukum regulasi yang apa istilahnya mungkin menuntut kewajiban kita gitu ya. Ini penting ini Bu, Menuntut ada tanggung jawab kita ya untuk Perbup memberikan pelayanan. 2025 Bu ya, terkait Perbup nomor RPJMD. 23 ya, yang Perda. 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 Oh, Perda Bu. Perbuknya itu tentang UHC Pak, nomor Oh, iya, 23 iya. tahun 2024. Kalau perdanya nomor 2 tahun 2025.
tentang RPJMD Oh, tahun 2025-2026. Pak Lisin yang bikin itu. Nah, ini Pansusnya. itu ada kerjanya UHC itu Pak sudah masuk Pansus RPJMD-nya ini Kebutuhan dasar ini kesehatan. Bu Anita, kalau biasanya kendala apa yang sering ditemui terkait keaktifan peserta itu? Tingkat keaktifan ini ya Mbak ya. Jadi biasanya yang kami temui ini adalah kasus-kasus, mohon maaf, segmen pekerja. Jadi mereka ketika bekerja misalnya di pabrik kan dijamin oleh perusahaan. Ya, Tetapi betul. ketika keluar kemudian akhirnya mereka non aktif, putus Nggak ketika mampu suatu bayar. saat mereka sakit lah ini. Beberapa kendala seperti itu. Kemudian ketika ada NIK yang tidak aktif ini masih bisa kami koordinasikan dengan Disduk Capil ya. Capil, Kalau ya. masalah-masalah teknis insya Allah ini antar OPD kami juga punya komitmen yang baik untuk berkoordinasi membantu masyarakat. Jadi sepanjang itu masih bisa kita tangani ya. Jadi tidak hanya internal kabupaten Mbak, kami juga beberapa kali membantu masyarakat Kendal yang di luar Kabupaten Kendal yang membutuhkan bantuan kita. Seperti itu ya. Pindah kakak di kabupaten yang lain karena sudah domisili di luar, sampai kami koordinasikan juga dengan Disduk Capil juga untuk mengeluarkan itu ya, ya. mengeluarkan. Itu kan juga butuh apalagi gini Mbak, kasus-kasus yang biasanya kita agak kita tangani kita perlu satu effort yang cukup tinggi itu ketika di akhir pekan ya, Sabtu, Ahad lah itu. Iya. Akhirnya kami juga punya tim piket juga Pak Didi, Iya, Pak Mulisin. Jadi kami juga berkomitmen untuk bisa memberikan pelayanan ya. Kami punya tim. Jadi setiap hari kami piket Mbak. Jadi kami tidak mengenal libur. Hari besar kami juga ada piket ya. Tim kami nanti akan koordinasi dengan rumah sakit. Iya. Dan saya sudah membuktikan sendiri. Iya, Bu Anita itu 1 kali 24 jam itu kalau urusan BPJS itu beliau itu soalnya fast respon. Membantu ya. Kita bisa Masyarakat langsung sangat juga ke Bu membutuhkan Sarah ya. yang BPJS ini Bu. Iya Bu Isti. Bu Isti. Koordinasinya Bu Isti kami itu kooperatif juga. iya, Dinas Sosial, BPJS Ya. Kendal, kemudian kami di Dinas Kesehatan insya Allah kami siap ya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan gitu ya Mbak ya. Kemudian ke Pak Muklisin gantian ya ini Pak. Iya, Mbak. Ini dari sisi kebijakan dan anggaran, apa upaya DPRD dalam mendorong pencapaian UHC? Kemudian ada inisiatif atau dukungan khusus yang sudah dilakukan? Ya, jelas Mbak. Terima kasih. Kalau kami jelas ya, porsinya kalau masalah anggaran ya. Kalau anggaran sudah diatur ya, sebenarnya tinggal teman-teman mitra kami di OPD bagaimana dia mewujudkan atau memplot anggaran itu mestinya kita nggak orang kakean macam-macam lah, mestinya kita langsung akomodir. Tapi yang lebih penting dari pertanyaan Mbak Tri ya, ini menurut saya penyadaran masyarakat ini. Saya melihat masih banyak masyarakat yang sok-sok sehat ini, nggak mau daftar ya, BPJS, jadi BPJS itu rata-rata yang masih muda-muda. Tapi tahu-tahu dia kecelakaan, tahu-tahu dia sakit ini banyak, sehingga ini perlu menurut saya baik dari sisi kebijakan yang mungkin perlu banyak tetap penyuluhan ya, penyadaran ya. Ini penting karena yang namanya sakit tidak bisa diduga kapan datangnya. Kan terjadi ini. Bahkan ya orang sehat lah, kalau sakit dia belum punya BPJS, ternyata setelah masuk rumah sakit perlu biaya tinggi, dia baru gelagapan harus mendaftar BPJS. Dan ini program ini penting UHC. Ya, kemudian nanti turunannya implementasinya PBI ya Bu ya, PBI, program PBI, bantuan iuran itu penting sekali. Lah tapi dengan terkait dengan indikator target dan capaiannya ya harus ada 99% dari jumlah penduduk yang harus mendaftar. Di kita sudah tercapai belum itu Bu? Kalau UHC-nya sudah ya Pak. Sudah Cuma tinggal tercapai. keaktifan kita aja ya. Nah, keaktifan juga aja ya. ada yang sebenarnya ya saya katakan banyak sok-sok sehat. Dia sakit kayak saya ini sebenarnya lagi agak flu ya. Banyak itu teman-teman pemegang kartu sehat yang gratis. Dulu masih KIS itu Bu. Iya, iya. Tapi nggak mau gunakan. Padahal dia sebenarnya punya kesempatan, punya fasilitas yang bisa dimanfaatkan tapi nggak mau datang ke Vaskes. Itu kan perlu sosialisasi, pemahaman, penyadaran.
Nah, terutama itu memang biasanya orang-orang yang sibuk dari sisi mencari nafkah. Saya melihat ya, itu banyak tukang-tukang. Saya sering amati pekerja-pekerja tukang, sebenarnya dia salah satu dari pemegang kartu sehat, tapi nggak pernah digunakan. Ini banyak sekali. Bahkan tahu-tahu ada yang sudah di off kan itu, maaf. Saya pernah dilapori, saya punya kartu Pak ini, mestinya gratis, setelah saya pakai kok sudah nggak berlaku. Itu artinya kan selama ini dia nggak pernah memanfaatkan sama sekali. Jadi perlu adanya pemahaman, penyadaran ke masyarakat. Karena kan kesehatan penting lah. Kalau dari tupoksi kami jelas dari sisi anggaran. Jelas ada ya Pak ya berarti? Oh iyalah, bahkan sudah diatur oleh Perda ya, yang tadi Ibu Anita sebut. Itu barangkali. Iya. Kalau dari Bu Anita lagi ini, skema pembiayaan peserta PBI daerah selama ini seperti apa Ibu, dan tantangannya terkait iuran yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah? Ya. Itu. Jadi skemanya itu kita ada dua ya Mbak. Jadi kewajiban pemerintah daerah itu ada dua. Yang pertama adalah membayar premi, ya, membayar premi, dan pemerintah daerah kan tidak mampu ya kalau kita bayar premi kelas 2, kelas 3. Jadi di Perbup itu sudah kita atur bahwa pemerintah daerah itu berkewajiban untuk membayar premi tapi goal kelas 3. Kelas 3 yang paling murah. Kelas 3 itu paling murah ya, kelas 3. Kemudian yang kedua kita juga harus membayar bantuan iur kelas 3 mandiri 2.800. Itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi ada dua yang harus kita pikirkan. Yang pertama adalah premi, ya, premi itu 37.800 untuk setiap orang. Yang kedua bantuan iuran kelas 3 mandiri, ya, itu untuk kelas 3 yang mandiri kita membantu membayarkan subsidi iuran, ya Bu, itu? subsidi 2.800 per orang. Nah, itu kewajiban pemerintah daerah yang sudah dituangkan di Perbup seperti itu. Dan kita sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Dulu kita ada SKTM ya, ada dua, skema pembiayaan, tapi sekarang sudah tidak diperbolehkan. Jadi kita hanya satu saja melalui premi tadi. Jadi SKTM sekarang sudah tidak ada di Kabupaten Kendal dengan munculnya Perbup nomor 23 tahun 2024. Bu, itu kalau yang hari ini terkait penghapusan denda itu seperti apa Bu ya? BPJS itu katanya kan hari ini ada program penghapusan denda yang dari pemerintah pusat itu memang sudah berjalan. Sudah berjalan apa belum? Hari masih wacana. Iya, masih wacana. Karena Tapi banyak itu sekali masyarakat yang mendengar info ini tanya, ini caranya gimana ini kok pengen punya denda tapi pengen dihapus. Itu berarti belum lagi. Jadi belum. Jadi memang kemarin kan memang ada wacana Pak Dedi bahwa pusat akan istilahnya menghapus denda kan. Ini banyak sekali ya masyarakat kita yang terkendala, mereka untuk daftar kembali, mereka ragu-ragu untuk mendaftar BPJS karena mereka masih punya denda, masih punya hutang. Dendanya lumayan juga. Iya. Dan banyak yang ngambil di kelas 1 yang Oh iya. Ya, itu tunggakannya lumayan besar. besar. Tunggakan banyak ya Pak ya berarti. Itu Mbak. Jadi kami sih berharap istilahnya tanggung jawab kita ya itu masih bisa kita tetap tunaikan untuk masyarakat di Kabupaten Kendal dengan ketersediaan anggaran yang cukup gitu ya sebenarnya. Kami berharapnya seperti itu Mbak. Ini kami tidak membayangkan ini harapan ya Pak. Jadi Pak Muhsin, saya tidak membayangkan nanti kalau anggaran kita kurang kemudian kita akan menonaktifkan sekian puluh ribu jiwa ya. Ini luar biasa. Ini saya nggak tahu nanti seperti apa. Ini kita setahun terakhir ini memang kita sudah istilahnya sudah stabil. Jadi ketika ada masalah-masalah yang perlu kita bantu di bidang kesehatan ini kita sudah langsung cepat gitu ya sigap ya Mbak, karena kita punya tadi keistimewaan tadi. Ya ini nanti kalau anggaran kita tidak cukup ya sudah nanti kita akan kembali ke era sebelum 2020. 2026. Nah, sebelum yang tahun ini kan sudah aman kan Bu, tahun anggaran ini kan. Oh iya, sudah aman tahun 2025. Tinggal barangkali kalau mau tahu Pak Ketua Komisi yang 2026 ini bagaimana? Bocorannya. Nah ini pertanyaan selanjutnya ini. Langsung aja ya Pak, nyambung ya berarti. Ya, Bu
buat Pak ini Dedi. Bagaimana DPRD melihat keberlanjutan anggaran ini untuk PBI daerah, kemudian strateginya untuk pembiayaan UHC sendiri biar tetap stabil setiap tahunnya. Ini Iya. strateginya dari. Jadi hari ini ya, perlu diketahui Mbak, tahun 2025 itu kita menganggarkan 60 miliar lebih Bu nggih. Anggaran kita tahun ini kan 62 Iya. miliar Iya. ya. Kita menganggarkan 62 miliar anggaran itu untuk membayar premi BPJS dan itu tadi subsidi Jadi untuk yang premi mandiri. yang mandiri dan kelas Iya. 3. Kelas tiga. Hari ini itu untuk mengcover hari ini ada berapa Bu Anita? Nanti di akhir tahun kurang lebih 196.000 jiwa. Per Desember itu nanti akan di cover 1.900 96.000 jiwa Mas. 196.000 jiwa yang itu preminya ditanggung oleh APBD Kabupaten Kendal. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini anggarannya aman. Nah, ini kita hari ini sedang berjuang ini Untuk tahun Tahun 2020. Supaya stabil. karena perlu diketahui bersama bahwa hari ini transfer keuangan daerah di Kabupaten Kendal itu mengalami penurunan yang sangat signifikan sekali. Nggih, hampir 180 miliar lebih pengurangan lebih besar. Dan hari ini salah satu sumber anggaran yang digunakan untuk membayar premi BPJS adalah dari DPH cukai rokok itu Bu nggih. DPC hati. Nah, itu juga posisinya kita turun besar. Nah, jadi memang hari ini untuk anggaran tahun 2026 ya kita katakan kita masih berjuang. Kita masih berjuang karena menurut data yang Bu Anita sampaikan tempo hari kepada kami bahwa di tahun 2026 itu untuk mendapatkan keistimewaan dengan 80% masyarakat aktif itu kan kita harus menanggung hampir 200.000 jiwa. Nah, dengan posisi anggaran kurang lebihnya itu di angka 90 miliar. Nah, hari ini kita anggarkan 60 miliar. Di 2026 kita harus mengalokasikan anggaran 90 miliar. Berarti ada kenaikan berapa? 30 miliar karena kenaikan jumlah penduduk tadi ini. Nah, makanya ini hari ini kita sedang berjuang. Kemarin kami yang anti DPRD kita juga sudah ke Jakarta dalam rangka ya kita mencari solusi supaya Kabupaten Kendal ini ke depan terkait keistimewaan ini UHC ini benar-benar bisa terlaksana. Apalagi tadi Bu Anita sampaikan sudah ada perdanya gitu, terkait RPJMD ya, 2025-2026 ini kan 29. 2025-2029 ini kan salah satu yang namanya kitab suci Mbak, buku pegangan kan gitu Bu, buku pegangan dan di situ memang disebutkan terkait target UHC. Nah, berarti ini apapun itu berarti pemerintah daerah Kabupaten Kendal hari ini ya paling tidak harus melaksanakan perda karena itu salah satu masuk divisi misi Bupati dan Pak Wakil Bupati. Nah, ini makanya hari ini kami masih berusaha mencari skema Kendal sehat. ya, supaya anggaran untuk BPJS tahun 2026 ini nanti benar-benar bisa aman, benar-benar bisa teranggarkan. Karena tadi benar Bu Anita sampaikan, kalau sampai nanti ini kita anggarannya nggak cukup, terus kita kehilangan keistimewaan, terus kita juga harus menonaktifkan. Begitu nanti paling tidak, wah seribuan puluhan ribu, wah ini menyangkut hajat hidup orang banyak ini. Betul. Nggih, menyangkut hajat hidup orang banyak dan ya kami rasa ini menjadi perhatian khusus kami yang ada di Komisi D khususnya yang dari kesehatan. Semoga saja nanti ke depan anggaran BPJS ini aman. Ya, karena ini tinggal menghitung hari Mbak. Ya. Kita tinggal Ya. berarti Sebentar lagi tutup. 3 hari. 2 hari. Itu 2-3 hari. 2-3 hari ini kita Harus sudah paripurna anggaran anggaran 2026. dan ya kita Jadi 2 hari ini harus jelimet ini. dan teman-teman khususnya badan anggaran itu ada 25 anggota itu concern semua terkait anggaran BPJS karena ini menjadi isu hari ini itu terkait pemenuhan anggaran BPJS untuk mengcover masyarakat Kabupaten Kendal supaya UHC ini tetap berjalan terlaksana. Oke. Gitu Mbak.
Kita lanjutkan ya Bu ya. Iya. Jadi terkait inovasi, menurut Bu Anita apa inovasi atau strategi dari Dinas Kesehatan dalam mempercepat kepesertaan JKN, misalkan jemput bola atau integrasi data atau ada kerjasama lintas sektor seperti itu? Ya. Bu? Jadi BPSC sendiri juga, BPJS Kesehatan yang di Kendal itu juga mereka juga membantu kami juga untuk mendorong pemberi kerja, terutama di perusahaan-perusahaan ini. Kan kebetulan KIK kan cukup banyak Ya, ya, banyak ya, ibu ya, itu. banyak ya, sehingga mendorong pemberi kerja untuk bisa mendaftarkan pekerjanya untuk masuk di BPJS Kesehatan. Kita cukup lumayan loh kemarin peningkatannya, bulan Agustus sampai bulan November itu kita ada tambahan 15.000 peserta dari segmen pekerja gitu formal. lah. Artinya seperti dari pekerja formal, pekerja pabrik itu kan cukup banyak ya. Kemudian OPD yang lain ini kan juga BKPP ini juga pegawai P3K, kemudian CPNS, semuanya didorong untuk mendaftarkan BPJS. Kan mereka harus punya BPJS juga ya Mbak, kan tidak semuanya bisa kita tanggung sebenarnya dengan anggaran pemerintah daerah. Jadi sebenarnya upaya-upaya yang lain juga harus ditanikan. Kemudian di DPM PTSP plan perizinan itu juga sudah salah satu kriterianya adalah mempunyai BPJS ketika melakukan proses perizinan di usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu juga seperti itu. Kemudian pelayanan publik lagi SKCK itu juga menggunakan itu gitu ya. Jadi sebenarnya beberapa. Dan sebenarnya kami membidik ini juga ya Pak Dedi. Kami itu ingin menyadarkan masyarakat yang mampu untuk bisa mandiri lah. Ini yang sebenarnya PR kita yang cukup berat ya. Jadi kalau mungkin segmen tadi instansi kita masih bisa menggunakan melalui BKPP misalnya atau melalui organisasi perangkat daerah yang memang berwenang di situ. Seperti misalnya di pekerja itu kami kan juga berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja. BPJS Kesehatan Kendal itu berkoordinasi komunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja gitu untuk bisa masuk ke perusahaan-perusahaan kan seperti itu, untuk tadi mendorong pemberi kerja untuk bisa ini. Ya mungkin yang jadi PR kita ini Pak Dedi sebenarnya. Bagaimana kita memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat yang sebenarnya mereka mampu gitu kan untuk bisa mandiri. Ya, karena dia tidak terikat di segmen manapun, misalnya dia bukan pegawai, artinya kan bukan pegawai, bukan pekerja. Kalau dia mandiri, ya pedagang dan sebagainya, tidak apa-apa bisa. Kalau bisa itu mandiri, ini sebenarnya kita harapkan gitu ya. Jadi bagaimana masyarakat itu sadar ketika dia tidak ada dalam segmen tertentu, tetapi berpartisipasi. Memang itu kesehatan itu penting gitu ya Pak ya. Jaminan tadi seperti Pak Musin sampaikan tadi itu. Kesadaran itu yang harusnya kita bangun gitu ya. Jadi kasus-kasus yang kita dapatkan ini sekarang ini ya biasanya masalah itu tadi Mbak, non aktif, kemudian sekarang mau melahirkan dan sebagainya. Istrinya itu kasus-kasus yang kita itu tadi non aktif gitu kan. Kemudian ini mau melahirkan ada resiko tinggi dan lain sebagainya. Sesar dan lain sebagainya ini yang kita bantu. Tapi apapun itu kami berusaha untuk membantu masyarakat ya. Jadi tetap kita bantu ya. Sebentar saya menambahi sedikit. Jadi perubahan status sosial itu kebanyakan yang itu menjadi kasus-kasus yang harus difasilitasi, termasuk dari mandiri kemudian ke yang PBI. Itu saya sering dapat pengaduan atau minta bantu ke saya, itu saya lihat beberapa ada yang perubahan status sosial ekonomi ya, ada yang keluarga karena perceraian, karena ditinggal meninggal salah satu kepala keluarga, bapak atau ibunya ya, kemudian PHK gitu ya, PHK cukup banyak ibu ya, dari itu. Dan ada beberapa kasus lain yang bisa merubah status sosial sehingga yang tadinya sudah ikut mandiri menjadi nggak mampu, kemudian muncul tunggakan itu kayak gitu. Nah ini dari segmen ini yang mungkin kalau bisa didata nggak perubahan status sosial itu ada angkanya nggak Ibu ya? Itu banyak. Nah yang lebih parah lagi yang tadinya orang itu ikut mandiri di kelas 1 ya, yang iurannya cukup tinggi, kemudian
nunggak ya. Iya, enggak ada perubahan mendadak yang drastis. Status sosial. Dia bercerai, ya. Kemudian dia kena penyakit kronis, sehingga habislah nggak punya penghasilan sama sekali. Dia butuh bantuan, tetapi prosesnya nggak gampang itu, karena tunggakannya banyak. Saya pernah coba minta bantu ke apa tuh, Basnas, untuk itu. Ternyata juga bisa nggak membantu semuanya. Hanya yo nek ngasih berapa bisa lah, tapi kalau semua kan nggak bisa. Ya. Nah yang gitu ada beberapa, susah juga itu kalau tunggaknya di atas 10 juta misalnya. Gitu. Yang ini mungkin apa perlu Nah ini penanganan sama khusus. pertanyaannya Pak. Langsung seperti sudah tahu ya Pak Lis. Jadi sekalian aja Pak, ini dorongan regulasi atau advokasinya apa kalau dari Komisi D seperti itu? Kalau pada kasus-kasus seperti itu. Ya kami punya kegiatan yang namanya sosialisasi kegiatan, barangkali bisa temanya ini mungkin. Kalau memang diperlukan untuk penyadaran kan bisa, meskipun sosialisasi pun hanya perwakilan kan nggak bisa. Cuma lintas sektoralnya mungkin juga harus. Kita kan ada teman-teman yang di kecamatan, ada teman-teman yang di dinas pemberdayaan masyarakat dan DP2KB, P2PA. perempuan dan anak-anak itu maksud saya, PLKB, lintas sektoral lah. Karena di penyadaran itu sosialisasi itu kan kita bisa ngomong apa saja sebenarnya. Temanya ini, tapi kita bisa nyisap tema lain, bisa nyisip. Itu tidak harus fokus di satu tema. Kalau menurut saya gitu, ya. Itu Mbak kira-kira Mbak. Berarti kalau pas ini juga bisa diselip-selipkan tentang Iya. itu. Apa yang bisa. Pentingnya UHC gitu. Baik, ini udah hampir selesai nih pemirsa ya. Hampir di closing statement. Kita mulai dari Ibu Anita dulu, mungkin ada closing statement terkait UHC ini, Ibu, yang bisa biar masyarakat tahu. Iya, jadi kami harapannya dari Dinas Kesehatan sih berharap nih ya. Jadi nanti pembiayaan untuk menjamin ya, memberikan kepastian ya pada masyarakat Kabupaten Kendal dalam jaminan kesehatan nasional ini masih tetap ada ya, sehingga masyarakat di Kabupaten Kendal tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, yang merata, yang bermutu. Harapan kami seperti itu ya, sehingga ketika mereka sakit mereka juga bisa segera manfaatkan, ataupun ketika sehat mereka juga bisa manfaatkan untuk kontrol dan lain sebagainya. Karena kan sebenarnya BPJS itu kepesertaan JKN itu tidak hanya digunakan ketika sakit ya, sebenarnya kan tidak, sehat pun juga bisa. Boleh, karena kita ada kunjungan untuk sehat check juga. up. Kunjungan sehat itu ada di puskesmas. Jadi kita itu ke FKTP itu tidak harus ketika sakit. Ya. Sehat pun kita juga bisa ya ke sana. Jadi memanfaatkan cek misalnya prolanis dan sebagainya itu kan kita memanfaatkan seperti itu. Jadi kami berharap penganggaran ya, pembiayaan untuk 2026 tetap ada, sehingga masyarakat Kabupaten Kendal itu juga merasa terjamin gitu ya dengan pelayanan kesehatan. Harapan kami seperti itu. Monggo Pak Dedi sebagai Ketua Komisi D, kami berharap ya kita bisa memberikan yang terbaik Kabupaten Kendal. Mungkin itu Mbak dari kami Dinas Kesehatan. Selanjutnya Pak Dedi, closing statementnya untuk masyarakat Kendal. Ini kami memberi himbauan lah kepada masyarakat khususnya Kabupaten Kendal, dan hari ini masyarakat yang berpenghasilannya itu mampu lah, berpenghasilan baik, berpenghasilan lebih tinggi untuk bisa mendaftarkan diri menjadi pengguna BPJS. Jadi supaya apa? Supaya terkait UHC ini nanti tidak hanya menjadi beban kami yang ada di pemerintah daerah. Ya, karena kalau nanti tingkat keaktifannya itu rendah, nah itu kan nanti kan kita UHC-nya bisa dievaluasi. Dan kalau kita ini secara anggaran nanti juga kita tidak bisa mencukupi sesuai yang kita inginkan, nah itu kan juga dampaknya kan kepada masyarakat. Dan harapan saya juga ya semoga saja kami yang ada di DPRD 2-3 hari ini bisa menemukan solusi supaya di 2026 ini kita masih bisa mendapatkan keistimewaan. Selain itu yaitu tadi
bagi yang hari ini benar-benar mampu, nggih, daftarkan diri Anda ke BPJS. Nggih, terdekat itu dalam rangka juga untuk sedikit mengurangi beban pemerintah daerah, nggih, dalam mengcover anggaran BPJS kesehatan. Gitu. Nah, Ya, terima kasih. Kemudian Pak Mukhlisin, monggo. Baik, Closing ya, statement untuk masyarakat karena Kendal, ya. terkait yang ajakan masyarakat untuk mendaftar BPJS sudah oleh Pak Dedi, saya menghimbau kepada ini aja, rumah sakit, puskesmas atau vaskes ya, itu dalam melayani pasien-pasien BPJS ini tolong jangan berikan kesan membeda-bedakan. Itu barang karena ada laporan. ya. Apa karena kami BPJS ini sepertinya kok nggak terlalu diperhatikan, itu penting sekali. Barangkali itu perlu sekali lah, artinya kok kenapa ada laporan seperti itu, mungkin si pasien melirik ke kanan ke kiri yang bukan BPJS atau yang kelasnya beda, barangkali memang beda pelayanannya, tapi ya monggo ini mengingatkan saya supaya dilayani dengan adil gitu aja. Itu barangkali Pak. Terima kasih. Mungkin menanggapi dulu Mbak tadi dari Pak Mukhlisin ya. Jadi mungkin begini ya. Jadi kalau menurut saya tidak ada perbedaan ya. Mungkin ini aja dari sisi pelayanan. Karena apa Pak? Kunjungan terbesar di puskesmas itu ya BPJS. orang BPJS. Iya. Jadi pasien umum itu ya sangat 5%. sedikit. Jadi pasien umum itu sangat sedikit Pak Mukhlisin. Jadi nambah waktunya nanti. Iya. Jadi ini juga yang kami tekankan kepada teman-teman di puskesmas, terutama kepala puskesmas untuk selalu memberikan pembinaan, pengawasan kepada teman-teman yang memberikan pelayanan ya kepada masyarakat untuk ramah, baik dan memberikan pelayanan yang terbaik lah ya. Jadi kalau diskriminasi insya Allah mungkin tidak ya Pak. Jadi karena kita hampir sebagian besar itu Iya, Pak. pasien itu malah justru dari BPJS Pak. Kalau nggak ada BPJS nggak tahu ini. 95% Bu. Sudah banyak sekali Iya. kita. Iya Bu Anita, paham saya. Iya. Saya pikir tidak pelayanan secara medisnya Iya. saja, tetapi unggah-ungguh keramah Iya. tamahannya itu barangkali ya. Kalau mesem ngoten wali sini. Iya. Siapa nanti? Mesem wis mari wali sini. Karena ya nyun sewu, kita kadang diramain saja rasa sakitnya Iya. sudah hilang. Iya, siap Pak Mukhlisin. Kira-kira seperti itu. Iya. Nanti harapan Pak Dedi, Pak Mukhlisin nanti kami sampaikan kepada teman-teman puskesmas ya, terutama melalui kepala puskesmas untuk bisa selalu memberikan pelayanan yang terbaik, yang ramah ya, tanpa membedakan tadi diskriminasi ini BPJS kelas 3, kelas 2, kelas 1 misalnya gitu ya Pak, atau bukan BPJS, karena sebagian besar ya itu justru yang berkunjung itu sekarang adalah pasien BPJS Pak Oke. Mukhlisin. 80% itu saja kan sudah Sudah kelihatan. Iya. kelihatan tuh Bu. Iya. 80%-nya gitu. Dan saya itu sering mengantar orang tua saya juga BPJS. Iya. Jadi sangat Sangat, bermanfaat sekali ada BPJS itu. Tidak ada pembedaan Pak Mukhlisin. Iya. Mungkin karena orang sakit itu Iya. kan Sensitif. sensitif. Jadi betul. Dan ini banyak terjadi biasanya di UGD kalau menurut Iya. saya, di UGD. Jadi yang sering lapor-lapor itu ketika masuk di UGD, bukan yang di klinik ya, di Poli. rutin, Kamar. bukan di poli, bukan di poli maksudnya. Yang sering itu di IGD, yang sering ada letupan laporan seperti itu. Ya karena pengennya kadang butuh cepet tangani Iya, ada di IGD ada gitu ya. SOP-nya. Ya, betul. Triase ya. Ya mungkin ini tema selanjutnya obras ya Bu tentang IGD biar masyarakat tahu apa itu triase IGD. So, mana yang harus dilayani terlebih dahulu, mana yang Iya, ini seperti itu. betul. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Anita yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan pencerahan ya kepada sobat sehat masyarakat Kendal. Kemudian Pak Dedi, kami haturkan terima kasih, dan Pak Mukhlisin yang waktu sibuknya ya menyempatkan ke sini untuk memberikan penjelasan terkait UHC. Sebegitu pentingnya pemirsa UHC itu sendiri. Tadi seperti pesannya Pak Dedi ya, yang sudah mandiri diharapkan bisa mendaftarkan diri. Saya sendiri juga loh Bu, walaupun sudah di cover suami harus tetap mandiri. Iya. Seperti itu sekarang, seperti itu sistemnya gitu. Sudah jemput bola di OPD gitu. Nah seperti itu pentingnya UHC, karena tadi juga kalau ada kegawatan juga kita bisa tercover semua.
Diharapkan semua penduduk tadi berapa persen Bu Anita? Targetnya 80%, tingkat keaktifan 80% minimal ya. Iya, seperti itu. Sekian obras kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.